Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana hari ini kita bisa bertemu kembali untuk menghadiri atau bersama-sama belajar tentang mata kuliah Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan. Nah, hari ini materinya adalah Creating Organizational Design yang diambil dari Management of Human Service Programs, ya, buku teks yang kita gunakan secara dominan ya di mata kuliah kita. Ini karya Luis dan kawan-kawan. Baik, kita mulai saja langsung dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Creating Organizational Design, ya, membuat desain organisasi. Materi ini penting sebagai kelanjutan dari materi dan latihan kita, ya. Terakhir kita sudah membuat program desain. Itu kalau program kan mesti dijalankan di bawah payung suatu organisasi, ya. Nah, sekarang kita bicara organisasinya, ya, sebelum kembali melanjutkan tentang bagaimana selanjutnya setelah pembuatan alur program, timeline, ya, dan marketingnya. Kita skip dulu itu, kita bicarakan organisasi kita ini yang masih baru, ya. Oke, ada 5 pembahasan dalam Creating Organizational Design. Yang pertama adalah Dimension of Organization Design, yaitu dimensi-dimensi desain organisasi. Yang kedua adalah kriteria, ya, criteria for the design of an organization, kriteria untuk mendesain suatu organisasi. Yang ketiga, organizational structures, yaitu struktur organisasi. Yang keempat, linking and coordinating mechanism, mekanisme menghubungkan dan mengkoordinasikan. Yang kelima ada organizational charts, yaitu chart atau bagan organisasi. Yang pertama, dimension of organization design, ya, dimensi desain organisasi. Ada 2 komponen dalam desain organisasi. Yang pertama adalah komponen struktur, yang kedua adalah komponen proses. Dalam komponen struktur, di sini dijelaskan bagaimana departemen atau bagian-bagian dalam satu organisasi dan yang lainnya dan fungsi-fungsi yang lainnya itu diorganized atau diatur, disusun, ya, dan bagaimana report itu dilakukan, siapa melakukan pelaporan kepada siapa. Nah, ini strukturnya, ya, dalam desain organisasi harus tampak. Yang kedua adalah dimensi proses, ya, komponen proses. Komponen proses yang terlihat dalam desain organisasi adalah aktivitas-aktivitas kunci yang terjadi di dalam struktur. Ini meliputi koordinasi antar fungsi, proses-proses komunikasi organisasi, sistem-sistem kontrol, dan pembuatan keputusan, ya. Oke. Lalu criteria for the design of an organization, ya, kriteria untuk mendesain suatu organisasi. Apa saja kriterianya? Yang pertama, ensure that design is in alignment with the strategic plan. Kriteria pertama adalah pastikan bahwa desain struktur organisasi ini sejalan dengan strategic plan, ya. Jadi strategic plan sudah dibuat, lalu apakah itu fit atau cocok atau sejalan dengan desain organisasi? Kalau tidak cocok, maka yang harus menyesuaikan ini desain organisasinya, ya. Yang kedua, organize around outcomes, not tasks. Jadi organisirlah atau aturlah di seputar outcomes, ya.
Jadi yang diatur adalah outcomes, hasil, bukan tugas-tugasnya. Ya, tugas itu bisa dideskripsikan nanti gitu ya. Tapi yang di yang diperhatikan adalah outcomes-nya ya. Yang ketiga adalah keep in mind the client's perspective. Ya, harus ada terus di dalam pikiran kita perspektif klien. Jadi kita berpikirnya dengan cara berpikir klien, seolah-olah kita adalah klien. Jadi bukan sudut pandang kita sebagai pengelola atau yang menjalankan organisasi ya. Lalu yang keempat, ensure clarity of individual roles and reporting relationships. Pastikan kejelasan peran-peran individu dan hubungan pelaporan ya. Jadi yang harus clear adalah peran individu ya. Bukan tadi ya, tugas-tugas itu job desk bisa diatur kemudian, tetapi clear dulu dalam suatu desain organisasi. Yang clear itu perannya ya, peran individu di situ dan hubungan pelaporannya, siapa melaporkan ke siapa. Yang kelima, maximize the ability of staff to act autonomously. Jadi maksimalkan kemampuan staf untuk bertindak secara otonomi. Jadi jangan bentar-bentar staf ini harus minta petunjuk atau minta arahan dari atasan, tapi ada ruang-ruang di mana dia bisa melakukan menjalankan perannya secara otonomi ya. Yang keenam, minimize the number of layers in the hierarchy and number of support staff. Minimalkan sedikitkan ya, pokoknya minimalisir jumlah dari lapisan-lapisan hierarki dan jumlah staf pendukung. Ya, ini untuk membuat suatu desain organisasi yang concise, yang simple, yang enggak besar ya. Jadi lapisannya tuh diperpendek gitu ya, disedikitkan, jangan terlalu banyak lapisannya. Ada CEO, ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, dan selanjutnya semuanya itu ada, misalkan ada ketua, ada sekretaris di setiap bagian, nggak usah ya. Jadi minimalisir itu layersnya, ketika bisa dibikin lebih simple ya lakukan itu. Yang ketujuh adalah ensure that the various functions coordinate and communicate well with each other and outside agencies. Jadi pastikan fungsi-fungsi yang beragam itu berkoordinasi dan berkomunikasi secara baik satu sama lain, dan juga berkomunikasi dengan baik juga dengan pihak-pihak di luar lembaga ya. Yang kedelapan, build a structure that allows for responsiveness to the need for change. Jadi bangun suatu struktur yang memungkinkan responsivitas ya untuk kebutuhan perubahan. Jadi struktur ini dibuat jangan rigid, kaku, dan tidak bisa berubah. Dia harus responsif, bisa berubah seiring kebutuhan perubahan. Yang kesembilan, create a culture of teamwork, trust, and support. Buatlah suatu teamwork, kultur atau budaya teamwork yang juga budaya trust, juga budaya support, dukungan ya. Ya, budaya kerja tuh dalam tim. Jadi keep in mind ya, harus diingat terus bahwa kulturnya itu ya harus dibangun, kerja itu dalam tim, bukan sendiri-sendiri ya. Kalau kita pun kerja sendiri itu dalam rangka kita support tim ya. Nah, juga kultur trust ya, kultur untuk saling percaya
dan support dan saling